Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Effendi dari Politeknik Negeri Banjarmasin, jurusan Teknik Mesin, prodi D3 Alat Berat, dengan NIM B0303-23039. Di sini saya akan menjelaskan sistem kerja EUI atau Electronic Unit Injection. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pendahuluannya. Caterpillar Electronic Engine merupakan langkah maju pengembangan mechanical fuel system dan terbukti ketangguhan dan kemampuannya. Caterpillar Electronic Engine menggunakan injektor di atas masing-masing silinder untuk menginjeksikan bahan bakar dan electronic control modul ECM untuk mengontrol seberapa banyak bahan bakar yang akan diinjeksikan atau fuel delivery, dan kapan bahan bakar harus diinjeksikan atau injection timing. Caterpillar Electronic Engine terdiri dari dua tipe, yaitu Mechanical Actuated Unit Injector atau EUI. Kedua, Hydraulically Actuated Electronic Unit Injector atau HEUI. Di sini saya akan menjelaskan tipe Mechanical Actuated Unit Injector atau EUI. Mechanical Actuated Electronic Unit Injector menggunakan mekanisme rocker arm untuk menekan tapet yang dibutuhkan untuk menaikkan tekanan fuel di dalam unit injektor. Rocker arm digerakkan secara mekanis oleh camshaft, dan untuk beberapa jenis tipe engine menggunakan perantara lifter dan pushrod. Selanjutnya, model engine Caterpillar yang menggunakan sistem mechanical actuation unit injector adalah 3176, 3196, C12, 3406E, C10, C18, dan 3500B. Selanjutnya, komponen utama injektor EUI yaitu tapet. Tapet merupakan komponen injektor yang terhubung dan tertekan langsung oleh rocker arm. Pada tapet terdapat injektor spring yang akan mengembalikan tapet ke posisi semula saat rocker arm tidak dalam posisi menekan. Yang kedua, cartridge valve. Yang ketiga, plunger. Plunger terhubung ke tapet dan akan bergerak naik turun untuk memompakan bahan bakar. Yang keempat, barel. Barel merupakan rumahan plunger yang memiliki sebuah saluran masuk bahan bakar. Yang kelima, nozzle assembly. Selanjutnya, di dalam cartridge valve terdapat solenoid. Solenoid merupakan komponen yang terdiri dari kumparan kabel listrik yang akan dialiri arus dari ECM untuk menghasilkan gaya magnet. Yang kedua, armatur. Armatur merupakan mekanisme perantara yang akan tertarik ke arah atas saat timbul kemagnetan pada solenoid. Seperti terlihat pada gambar di atas, secara mekanis armatur terhubung ke poppet valve. Yang ketiga, poppet spring. Poppet spring terhubung ke poppet valve yang akan mengembalikan poppet valve ke posisi semula saat solenoid tidak lagi diberi arus. Yang keempat, poppet valve. Poppet valve merupakan komponen yang membuka dan menutup saluran masuk bahan bakar menuju barel. Di bawahnya lagi ada nozzle assembly. Komponen nozzle assembly adalah nozzle spring, nozzle check, dan nozzle tip. Nozzle merupakan bagian yang akan mengatur tekanan dan pola penginjeksian bahan bakar. Nozzle assembly terdiri dari nozzle check yang selalu tertekan oleh nozzle spring. Jarum ini akan mulai mengangkat dan membuka saluran perinjeksian pada nozzle tip jika tekanan sudah mencapai 5000 psi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit cara kerja Electronic Unit Injector atau EUI. Fuel dipompa melalui tank yang dipompa transfer pump melewati water separator, berfungsi untuk memisahkan air dan fuel. Lalu melewati primary filter yang dimana berfungsi untuk menyaring partikel besar.
terus menuju filter base melalui priming pump yang berfungsi mengeluarkan udara, dan biasanya priming pump jadi satu sama secondary filter yang berfungsi menyaring partikel yang lebih kecil, lalu melewati ECM dan menuju ke fuel gallery. Dan pada fuel gallery terjadi tahap perinjeksian yang dimana masuk setiap injektor untuk disemprotkan ke silinder. Lalu tidak semua fuel akan diinjeksikan, maka fuel akan kembali ke tank. Jadi aliran masih bertekanan tinggi, maka melewati yang namanya pressure regulator. Pressure regulator berfungsi untuk menurunkan tekanan agar stabil kembali ke tank. Selanjutnya masuk ke tahap perinjeksian. Di sini ada 4 tahap perinjeksian. Yang pertama pre-injection, yang kedua injection, yang ketiga spill, dan yang keempat fill. Yang pertama pre-injection. Tapet tertekan oleh rocker arm dan solenoid belum di-energize. Saluran suplai tertutup dan saluran return terbuka. Maka bahan bakar tidak dapat diinjeksikan karena solenoid belum di-energize. Poppet valve tertarik dan jalur fuel yang return akan terbuka, sehingga fuel di dalam barel akan tertekan dan return kembali ke fuel tank. Yang kedua, injection. Pada tahap injection, solenoid mulai diperintah energize oleh engine ECM, sehingga poppet valve tertarik dan menutup jalur fuel yang akan keluar dari dalam injektor menuju fuel tank. Karena jalur fuel yang akan keluar injektor tertutup, maka tekanan fuel di dalam barel akan meningkat. Seiring pergerakan dari plunger, tekanan fuel yang meningkat dengan cepat akan mendorong nozzle check ke atas dan membuat fuel disemprotkan ke dalam silinder. Terus yang ketiga, spill. Pada tahap spill ini, ECM sudah mematikan injektor solenoid sehingga poppet valve kembali membuka, dan karena fuel tetap ditekan oleh tapet, maka fuel di dalam barel akan mendorong keluar kembali menuju fuel tank. Pada langkah ini, injektor akan berhenti menyemprotkan bahan bakar ke silinder. Terus yang keempat adalah fill. Cam loop sudah tidak lagi menekan lifter, sehingga rocker arm juga tidak menekan tapet lagi, dan terjadi kevakuman. Lalu bahan bakar kembali mengisi barel. Sekian penjelasan dari saya cara kerja sistem EUI atau Electronic Unique Injector. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.